Salam, selamat pagi buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reswa Sutoyo pada hari ini Kamis tanggal 14 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dalam bahasa Batak dikatakan, adong dope biru-biru kuna asing, na sosian baraon. Ikodoho do akai tugi honokku, tangi honon nasida do suaraku, dungi gabesada punguan mai jalasada ma parmahan. Demikian firman Tuhan. Satu kawanan dan satu gembala. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 10 ini kita menemukan suatu pernyataan Yesus bahwa dialah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, agar domba-domba itu merasa nyaman dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dalam hal ini, Yesus digambarkan sebagai gembala dan umatnya sebagai domba. Namun perlu kita ketahui cara, metode penggembalaan Yesus sangat-sangat berbeda dengan cara, metode manusia yang menjadi gembala. Yesus menjadi gembala bagi umatnya. Yesus benar-benar memberi perhatian agar domba yang digembalakannya mendapatkan kehidupan yang nyaman dan penuh dengan sukacita. Sedangkan manusia sebagai gembala dalam konteks waktu itu kurang memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kebutuhan dombanya, melainkan selalu memperhatikan diri sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah gembala. Yesus mengenal domba-dombanya. Yesus melihat masih banyak domba-domba yang lain yang belum bergabung dengan domba-dombanya. Padahal misi kedatangan Yesus adalah untuk semua orang, agar semuanya menjadi dombanya. Itu sebabnya Yesus berkata, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kata harus di sini menunjuk pada suatu yang akan dikerjakan atau dilakukan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara Yesus untuk menuntun domba-domba yang lainnya? Untuk melakukan tugas ini, Yesus mengutus para muridnya untuk melakukan penggembalaan itu.
Dalam kitab Markus 28 ayat 19, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus membuat semuanya akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Bagi Yesus, semua manusia sama di hadapannya. Yesus telah mengutus para murid-Nya, dan Yesus juga telah memanggil kita untuk turut melakukan penggembalaan itu. Semuanya mendengarkan suaranya dan berkumpul menjadi satu kawanan atau persekutuan di dalam Yesus Kristus. Di hadapan Yesus tidak ada perbedaan suku, ras, budaya, atau bangsa. Tetapi semuanya satu di dalam kawanan domba Kristus. Domba-dombanya pasti akan mendengarkan suara Yesus. Inilah tanda bahwa kita adalah milik-Nya. Dengarkanlah suara panggilannya. Ikutlah Dia, gembala yang baik bagi kita, agar kita dituntun ke tempat yang nyaman, yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Hidup bersama Yesus adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Karena itu, ikut dan masuklah dalam penggembalaan Tuhan, agar hidup kita beroleh keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Engkaulah gembala bagi hidup kami, dan bukalah telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu, agar kami masuk dalam kawanan persekutuan-Mu, agar kami memperoleh keselamatan. Tuntunlah kami hari ini, dan sertai kami dalam segala aktivitas kami. Berikanlah sukacita bagi kami hari ini. Terimalah doa permohonan kami ini di dalam Yesus Tuhan Gembala kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.